Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah dengan NIM belakang 015 akan menjelaskan mengenai bab 7 mengenai pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem. Pencarian asal-muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University. Dalam buku di tahun 1910, Dewey mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah konversi secara memadai. Yang pertama mengenali kontroversi, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, membentuk satu pertimbangan. Lalu pendekatan sistem merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Lalu ada urutan-urutan langkah. Dalam urutan-urutan langkah, kita menggunakan 10 langkah yang dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya definisi, dan upaya solusi. Yang pertama, upaya persiapan. Ada 3 langkah persiapan dalam upaya persiapan, yaitu melihat suatu perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, dan mengidentifikasi subsistem perusahaan. Lalu yang kedua ada upaya definisi. Dalam upaya definisi ada 2 langkah. Yang pertama itu melanjutkan dari langkah sistem ke tingkat subsistem dan menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan tertentu. Ada 7 unsur dalam upaya definisi. Yang pertama mengevaluasi standar, membandingkan output sistem dengan standar, mengevaluasi manajemen, mengevaluasi prosesor informasi, mengevaluasi input dan sumber daya input, mengevaluasi proses transformasi, dan mengevaluasi sumber daya output. Lalu ada upaya solusi. Yang pertama ada mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, memilih solusi yang terbaik, mengimplementasikan solusi, dan menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Lalu ada siklus hidup perkembangan sistem. Ada pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi sendiri adalah satu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Lalu siklus hidup pengembangan sistem sendiri adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Lalu ada SDLC tradisional. Tahapan-tahapan dalam SDLC tradisional ada tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, dan tahap implementasi, serta tahap penggunaan. Lalu ada prototyping. Dalam penerapannya pada pengembangan sistem, prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Lalu ada jenis-jenis prototype, ada 2, yaitu prototype evolusioner, di mana terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang digunakan pengguna dari sistem yang baru. Lalu ada prototipe persyaratan yang dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Lalu ada pengembangan prototipe evolusioner, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan pengguna, membuat satu prototipe, menentukan apakah prototipe dapat diterima, dan menggunakan prototipe. Lalu ada pengembangan prototipe persyaratan, ada 4, yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem baru dapat diterima, dan membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Lalu ada daya tarik prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Lalu pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Lalu pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem, serta implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diterapkannya. Lalu ada potensi kesulitan dari prototyping, yaitu terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Lalu prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Lalu pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksinya. Lalu antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototipe tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Lalu ada pengembangan aplikasi cepat. Aplikasi cepat sendiri atau
Rapid Application Development, yaitu diperkenalkan oleh konsultasi komputer dan penulis James Martin. Dan istilah ini mengacu pada suatu pengembangan siklus hidup yang dimaksudkan untuk memproduksi sistem dengan cepat tanpa mengorbankan mutunya. RAD sendiri adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur penting RAD ada manajemen, orang, metodologi, alat-alat. Lalu pengembangan berfase. Tahap pengembangan berfase ada 6, yaitu pertama investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan pengujian dan pemasangan sistem. Lalu desain ulang proses bisnis. Proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan istilah rekayasa ulang atau desain ulang proses bisnis. BPR mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam 2 hal, yaitu TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi. Lalu ketika sebuah perusahaan menerapkan BPR pada operasi-operasi utamanya, usaha ini akan memberikan efek gelombang yang dapat menyebabkan perancangan ulang sistem informasi. Lalu ada inisiasi strategi proyek-proyek BPR, yaitu manajemen strategis memutuskan bahwa BPR layak untuk dilakukan dan menyetujui proses-proses desain ulang. Lalu ada rekayasa terbalik, di mana proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan antara unsur-unsur tersebut sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada telah yang ada saat ini. Lalu rekayasa ulang, di mana merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Lalu ada pemilihan komponen-komponen BPR yang diterapkan secara terpisah atau digabung tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Mutu fungsionalitas adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem, sedangkan mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Lalu menempatkan SDLC, traditional prototyping, right, dan pengembangan berfase dan BPR dalam perspektif, yaitu semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam pengembangan sistem informasi. Kini perusahaan sedang memperbarui sebagian besar sistemnya yang sebelumnya diimplementasikan dengan menggunakan teknologi komputer yang sudah usang jika dilihat menurut standar saat ini. Prototyping, RAD, dan pengembangan berfase dapat digunakan dalam suatu proyek BPR untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara terbuka. Lalu ada pemodelan proses. Pemodelan proses sendiri pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. Akan tetapi popularitasnya berusia pendek karena diganti oleh pemodelan yang sederhana dan efektif. Lalu ada diagram arus data, yaitu penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung, yaitu mencerminkan unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem interinteraksi, proses, arus data, dan penyimpanan data. Lalu ada kasus penggunaan, yaitu suatu uraian negatif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Sistem primer adalah sebuah program komputer dan sistem sekunder adalah orang yang berinteraksi dengan program komputer. Lalu kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan, yaitu tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi berkembang berfase. DVD mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan dan kasus penggunaan memberikan detailnya. Biasanya dibutuhkan beberapa kasus penggunaan untuk mendukung satu diagram angka 0. Lalu manajemen proyek, ada steering committee SIM, yaitu 3 fungsi utamanya: menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Lalu ada kepemimpinan proyek, yaitu steering committee SIM jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Tanggung jawabnya jatuh pada tim proyek. Lalu ada mekanisme manajemen proyek, di mana rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi perkembangan berfase diikuti. Lalu ada dukungan web dari manajemen proyek, yaitu dukungan dapat diperoleh dari internet seperti Logic Software. Lalu ada mengestimasi biaya proyek, yaitu semua metode kurang lebih mengandalkan pada 3 komponen. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan perkembangan. Lalu pengalaman historis,
lalu pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Lalu input pengestimasian biaya yaitu sebuah work breakdown struktur mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Lalu alat-alat dan teknik estimasi biaya yaitu estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Lalu estimasi dari bawah ke atas dimulai dengan detail, lalu mengalihkannya dengan data biaya untuk menghasilkan estimasi biaya proyek. Lalu ada output pengestimasian biaya, yaitu dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar dan euro. Cukup sekian penjelasan mengenai bab 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.